Logaritma merupakan kebalikan atau invers bilangan berpangkat. Definisi logaritma dituliskan sebagai berikut. A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Dengan A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan A bukan sama dengan 1. A disebut bilangan pokok. Jika A tidak dituliskan, berarti bilangan pokok logaritma itu adalah 10. B disebut numerus, bilangan yang dicari nilai logaritmanya. C disebut nilai logaritma. Untuk A log B, A ini biasa juga kita sebut dengan basis. Saya lingkari ya, A ini adalah basis. Sifat-sifat logaritma. Ada 10 sifat logaritma, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Kita ambil contoh. Yang pertama, 5 log 1 sama dengan 0. Karena 5 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk contoh yang kedua, A log A sama dengan 1. Kita ambil contoh lagi. Misalnya 5 log 5 sama dengan 1. Karena 5 pangkat 1 sama dengan 5. Sifat yang ketiga, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, kita ambil contoh 3 log 7 pangkat 8 sama dengan 8 dikali 3 log 7. Untuk sifat yang keempat, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Jadi pangkatnya diubah ke dalam bentuk pecahan ya. Contoh 4 log 5. 4-nya kita pangkatin 3 misalnya. Kemudian 5-nya kita pangkatin 6. Itu bisa kita ubah jadi 6 per 3 dikali 4 log 5. Nah, 6 per 3-nya sama dengan 2 dikali 4 log 5. Sifat yang kelima, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Contoh 2 log 3 dikali 5. Ini perkalian ya, kalau dipecah jadi penjumlahan bentuknya, jadi 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, selanjutnya sifat yang keenam itu bentuk pembagian. Jadi kalau dipecah dia merupakan pengurangan, kebalikan dari yang tadi. Contoh 2 log 3 per 5 sama dengan 2 log 3 dikurang 2 log 5. Nah, lanjut lagi yang ketujuh, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi basis dan numerusnya sama, yaitu 2 log 3 dikali 3 log 4 sama dengan, nah ini sama ya, jadi kita tulis 2 log 4 saja, hasilnya 2. Lanjut, yang ke-8, A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Nah, dengan P bilangan pokok baru, P-nya lebih besar dari 0, dan P bukan sama dengan 1. Contoh ya, 7 log 49 sama dengan log 49 per log 7. Nah, kita beri basis baru atau bilangan pokok baru. Misalnya kita beri basis 7 masing-masing ya. Untuk penyebut dan pembilang kita beri basis 7. Jadi hasilnya
sama dengan 7 log 49, berarti 7 pangkat berapa? Hasilnya 49 ya. Hasilnya 2. 7 log 7 1. Nah, hasilnya 2. Kalau secara langsung 7 log 49 hasilnya 2. Jadi sama aja. Menggunakan sifat atau secara langsung. Sama hasilnya. Lanjut lagi untuk sifat yang ke-9, A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi kebalikan. Contoh 3 log 5 sama dengan 1 per 5 log 3. Nah, untuk yang terakhir, yang ke-10, A pangkat A log B sama dengan B. Contoh 4 pangkat 4 log 7 sama dengan, nah yang diambil yang paling ujung ya, 7 karena sama 4-4-nya. Lanjut lagi untuk contoh soal, nilai dari 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurang 2 log 6 adalah, nah 2 log 4 berarti 2 pangkat berapa hasilnya? 4. Jadi 2 ditambah untuk 2 log 12 dan 2 log 6, ini kita gunakan sifat pembagian. Misal ada A log B dikurang A log C, itu sama aja dengan A log B dibagi C. Nah, akan kita terapkan ya bentuk ini menjadi 2 log 12 dibagi 6. Maka 2 ditambah 2 log 12 bagi 6 hasilnya 2. Jadi 2 ditambah 2 log 2 1. 2 ditambah 1 3. Nah, gampang sekali kan? Lanjut untuk soal yang kedua, nilai dari 2 log 16 ditambah 3 log 1 per 27 ditambah 5 log 125. Nah, 2 log 16, 2 pangkat berapa hasilnya? 16. 4 ya. 3 log 1 per 27. Nah, kita lihat di sini 1 per 27-nya akan kita ubah ke dalam bentuk pangkat agar lebih mudah ya. Jadi 3 log 27 pangkat min 1 sama ditambah ya 5 log 125. Nah, 5 pangkat berapa? Hasilnya 125, yaitu pangkat 3 kan, jadi kita tulis 3. 4 ditambah 3 7. 2 log 27 pangkat min 1 ya, kita pecah dulu. 3 log 27 itu 3 pangkat 3 ya, dipangkatin lagi min 1, kemudian 7 ditambah 3 log 3 kali min 1-nya min 3 sama dengan 7 ditambah, nah min 3 ini kita gunakan sifat logaritma A log B pangkat N, maka bisa ditulis N dikali A log B. Nah, jadi min 3-nya kita letakkan di depan ya. Min 3 dikali 3 log 3 sama dengan 7 ditambah min 3 log 3 itu 1, jadi dikali 1 sama dengan 7 ditambah min 3 atau min 3 aja kita tulis, jadi hasilnya 4. Oke, yang ketiga, hasil dari log 25 ditambah log 12 dikurang log 3. Nah, log 25 ditambah, nah log 12 dan log 3 ini kita gunakan sifat pembagian. Jadi log 12 per 3 sama dengan log 25 ditambah log 4. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat penjumlahan. Penjumlahan kan dia jadi perkalian ya. Jadi log A ditambah log B itu sama aja dengan log A kali B. Nah, ayo kita coba. Jadi log 25 dikali 4
sama dengan log 100. Nah, ini kan tidak ditulis ya basisnya. Ingat, ketika tidak ditulis basisnya atau bilangan pokoknya, maka basisnya itu adalah 10. Jadi sama aja dengan 10 log 100. 10 log 100. 10 pangkat berapa hasilnya 100? Jadi 2. Oke. Yang keempat, hasil dari 2 log 5 dikali 5 log 16 dikurang 5 log 25. Nah, nih yang saya lingkari ini sama aja dengan A log B dikali B log C. Jadi bisa ditulis A log C. Oke, gampang sekali ya. Jadi ini bisa kita tulis langsung 2 log 16 dikurang 5 log 25 sama dengan 2 log 16. 2 pangkat berapa hasilnya 16? 4 ya. 5 log 25, 5 pangkat berapa hasilnya 25? 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sederhana sekali. Yang kelima, nilai dari log 12 ditambah log 3 akar 3 ditambah log akar 2. Nah, ini kita gunakan sifat perkalian. Ingat kembali ya. Jadi log 12 dikali 3 akar 3 dikali akar 2 kemudian dibagi log 6 sama dengan log 12 kali 3 itu 36, akar 2 nya dikali akar 3 jadi akar 6 dibagi log 6. Nah, log 36 nya kita ubah dalam bentuk pangkat, yaitu sama aja 6 pangkat 2, akar 6 kita ubah juga jadi 6 pangkat 1/2 dibagi log 6 sama dengan log 6 pangkat 2 ditambah 1/2 dibagi log 6 sama dengan log 2 ditambah 1/2 nya ini kita samakan penyebut. Jadi 2 itu sama aja dengan 4/2 ditambah 1/2 ya. Karena penyebutnya sama-sama 2. Jadi nanti bisa kita tulis 5/2 dibagi log 6. Nah, 5/2 kita letakkan di depan dikali log 6 per log 6. Nah, log 6 sama log 6 ini kita coret jadi sisa 5/2. Ini hasilnya untuk soal nomor 5. Jadi 5/2. Yang keenam, hasil dari 7 log 8 dikali 2 log 9 dikali 3 log 1/7. Nah, 7 log 8. 8-nya ini nanti kita jadikan pangkat. Misalkan ada A log B dikali B log C, itu kan bisa kita tulis jadi A log C berdasarkan sifat logaritma ya. Nah, jadi nanti 8 itu kita jadikan perpangkatan 2 karena di depannya basisnya 2. 7 log ini basisnya 2 ya. Jadi 8-nya kalau dia pangkat 2 itu 2 pangkat 3. Lanjut jadi 2 log. Nah, di depan 9 ini kan basis 3. Jadi 9-nya kita ubah terlebih dahulu jadi 3 pangkat 2 dikali 3 log 1/7. Ini jadi 7-1. Nah, 7 log 2 pangkat 3 jadi 3 dikali 7 log 2 dikali 2 ini letakkan lagi di depan jadi 2 kali 2 log 3 sama ya, berlaku untuk 3 log 7 pangkat -1, -1-nya letakkan di depan jadi 3 log 7. Selanjutnya bilangan-bilangannya kita kali dulu. 3 kemudian dikali 2 itu 6 dikali -1 jadi -6. Kita tulis -6 dikali
7 log 2 dikali 2 log 3 dikali 3 log 7. Selanjutnya kita lihat 2 dan basis 2 ini sama, kemudian numerus dan basis 3 ini sama, maka kita bisa tulis min 6 dikali 7 log 7 sama dengan min 6 dikali 7 log 7 itu 1, jadi hasilnya min 6. Lanjut soal yang ketujuh, nilai dari 3 log 5 dikali akar 5 log 9 ditambah 8 log 2 dibagi 2 log 12 dikurang 2 log 3. Jadi hasilnya 3 log 5, kemudian akar 5 kita ubah dalam bentuk pangkat, jadi 5 pangkat 1 per 2 log 9 ditambah 8 log 2 dibagi, nah 2 log 12 dikurang 2 log 3 kita gunakan sifat pembagian, 2 log 12 dibagi 3 sama dengan 3 log 5. Nah 5 pangkat 1 per 2, 9 ini pangkat 1 ya kalau tidak ditulis, jadi kita bisa tulis nanti 1 dibagi 1 per 2 itu 2 dikali 5 log 9 ditambah 8 log 2 dibagi 2 log 12 bagi 3 itu 4 sama dengan 2 nya kita letakkan di depan ya, yang perkalian ini, kemudian kita tulis 2 dikali 3 log 5 dikali 5 log 9 ditambah 8 ini kita ubah dalam bentuk perpangkatan, 2 pangkat 3 log 2 dibagi 2 log 4, 2 pangkat berapa hasilnya 4, 2 ya, jadi sama dengan 2 kali 5 basis dan numerusnya sama, jadi kita tulis 3 log 9 ditambah 2 ini pangkat 1 kalau tidak ditulis, jadi 1 per 3 2 log 2 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 3 log 9 itu 2 dikurang ditambah ya 1 per 3 dikali 2 log 2 itu 1 dibagi 2. Nah 2 kali 2 4 ditambah 1 per 3 kali 1 1/3 dibagi 2. 4 ditambah 1/3 ini kita samakan penyebutnya jadi 3, jadi 12 ditambah 1/3 dibagi 2 sama dengan 13 per 3 dibagi 2, kalau diubah dan dikali jadi 1 per 2, maka hasilnya 13 per 6.